Coba menyimak informasi lainnya. Ada seorang pria dengan kondisi tubuh mengenaskan ditemukan warga di kolong jembatan wilayah Kebonanas, Jalan MH Tamrin, Kota Tangerang. Nah, hingga kini belum ada keluarga yang menjemput pria telantar tersebut. Seorang pria dengan tubuh kurus kering berada di kolong jembatan Kebonanas Jalan MH Tamrin, Kota Tangerang, Banten. Bapak sakit? Sakit? Hah? Merasa iba, seorang warga pun memberinya makanan dan uang kepada pria berusia 52 tahun itu. Usai videonya viral di media sosial, tim tanggap darurat Dinas Sosial Kota Tangerang lalu membawa pria asal Cisarua, Bogor, Jawa Barat ini ke rumah sakit. Diduga ia sehari-hari mencari uang dengan menjadi pemulung. Karena dia membawa gerobak, kemungkinan sepertinya pemulung ya. Tapi nanti kita akan asesmen setelah dia sembuh, dan saat ini baru diketahui berdasarkan wawancara tadi pagi ya. Dia yang bersangkutan berasal dari Cisarua, Bogor. Kini kondisi pria telantar tersebut belum stabil dan masih menjalani perawatan. Bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya, diminta segera menghubungi pihak RSUD Tangerang. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Alhamdulillah masih banyak orang baik di luar sana ya Ustaz. Tadi Ustaz Erik cerita bahwa adab bertetangga nih, kurang lebih sama Ustaz ya. Jadi kita termasuk orang yang harus peduli dengan keadaan sekitar kita, terutama tetangga. Nah, kalau kondisi seperti tadi Ustaz, ini kan saudara kita juga Ustaz ya, walaupun lokasinya tidak dekat dengan rumah kita. Apabila kita menemukan saudara sesama muslim dalam keadaan seperti itu, apakah ini juga kesalahan dari kita yang kurang peduli dengan sesama Ustaz? Ya, kalau ini kita prihatin sekali ya. Jangankan saudara sedarah ya, jangankan saudara seiman atau ukhuwah Islamiyah, tetapi kita juga punya yang namanya ukhuwah insaniyah atau basar ya. Dimana kita sesama manusia, kita harus punya empati, harus punya kepedulian gitu ya. Tidak peduli dia itu agama apa, tidak peduli rasnya, keturunan dari mana gitu ya, orang daerah mana gitu. Tapi kalau kita lihat yang namanya sesuai dengan adanya agama kan, maqasid syariah itu salah satunya hifdzan an-nafs ya, bagaimana melindungi yang namanya kehidupan gitu. Nah, karenanya tentu kita harus mempunyai empati ya. Ayolah bersama-sama jika ada yang melihat seperti ini, berikan pertolongan ya, pertolongan. Dan jika seandainya Rasulullah SAW menyampaikan gini, kalau kalian itu memelihara satu orang kehidupan, itu seakan-akan kalian memelihara seluruh kehidupan atau seluruh orang, karena kan orang ini berpotensi untuk melahirkan anak melahirkan cucu dan lain-lain, seakan-akan satu keturunan ya. Jadi kalau kalian itu memelihara kehidupan satu orang, itu seakan-akan memelihara kehidupan semua. Kalau kalian itu membunuh satu orang, itu seakan-akan membunuh seluruhnya gitu. Nah, itulah ya bagaimana kita harus berempati ya, ta'awun, saling tolong menolong, tanpa melihat tadi perbedaan agama, perbedaan ras dan lain-lain. Empati kita harus dikedepankan, insyaallah. Ustaz, ini ada kalanya, kalau kondisi tadi kan kita jelas begitu Ustaz ya, dia dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan dan alhamdulillah sudah dibawa ke pusat kesehatan. Nah, ini ada kalanya Ustaz, desa kita pengen menolong, ada rasa ragu. Apakah orang yang kita tolong ini benar-benar membutuhkan atau hanya berpura-pura? Kan banyak nih Ustaz kasus yang diungkap oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial begitu, dia pura-pura cacat. Nah, bagaimana cara meyakinkan diri agar semua niat menolong itu lillahi ta'ala? Ya, kalau urusan niat dengan tipu menipu ya lain ya. Artinya kan itu dua hal yang berbeda, bab yang berbeda. Begini, kita tentu harus tabayun, mengklarifikasi, harus masuk dalam prioritas mana yang kita tolong, mana yang tidak. Tetapi kan kita faiza farta fangsok, berusaha sungguh-sungguh aja. Lihat, wah ini kayaknya perlu pertolongan. Ya, kemudian dengan niat ikhlas itu tadi bab yang berbeda, kita menolong dia. Masalah dia menipu kita atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tetapi kan urusan kita sudah selesai, kita menolong dia gitu. Nah, intinya kita harus berhati-hati saja. Ya, tetapi jangan juga akhirnya karena ada informasi seperti itu, akhirnya kita
terlalu protektif ya, akhirnya kita nggak mau sama sekali menolong. Nah itu kan kerugian bagi kita. Nah karenanya tabayun saja, lihat saja secara nalar kita ketika kita melihat ini bahwa wah ini perlu ditolong, ya tolong saja. Ketika tiba-tiba kita tertipu atau ditipu, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah menolong. Insya Allah itu saja sikapnya. Baik, kita lakukan saja apa yang terbaik begitu, Ustaz, itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Betul sekali.